Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas struktur market, di mana ketika kita sebagai seorang trader membuka chart market, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya. Jadi kalau kebiasaan yang biasa saya lakukan adalah membaca struktur market. Oke, dan setelah membaca struktur market, maka kita akan menandai zona-zona di mana kita akan entry. Jadi materi kita saat ini adalah materi kedua, menandai atau mencari zona untuk entry. Jadi jangan di skip dan jangan diputus-putus. Nanti di akhir video akan saya saya kasih contoh real trading saya ketika menentukan zona entry. Oke. Nah, di sini saya gunakan yang penurunan ini aja, yang tren turun ini, kita bahas ini sebagai contoh. Maka saya katakan ini adalah swing high-nya. Oke. Ini adalah swing high. Ini ya. Ini swing high. Namun kita belum tahu apakah swing high ini valid atau tidak sebelum kita cek. Oke. Sekarang kita cek. Swing high ini valid apabila dia turun sudah mengambil inducement. Kenapa? Karena sebelumnya trennya adalah naik, ya kan? Ini kan ada kenaikan. Maka swing high ini dikatakan valid jika turun dia mampu mengambil inducement atau pullback terakhir. Oke. Nah, pullback terakhirnya kan di sini. Nah, ini kan inducementnya. Maka setelah seperti ini ada ini, maka ini valid. Nah, oke, seperti ini, maka high di sini valid. Tandai apa ya? Nah, oke, artinya high di sini valid. Oke, kemudian harga turun, kita baca pelan-pelan. Dari high ini dia turun membentuk low ini, ya kan? Candle dengan low ini mempunyai high di sini, kemudian lahir candle ini dan mempunyai high lebih tinggi dari candle ini. Artinya ini adalah pullback valid. Jadi gerakan pullbacknya adalah turun dari sini, atas ini, ke sini, kemudian ke sini. Ini adalah pullback valid. Terus apakah ini pullback valid? Ini bukan pullback, ya, bukan pullback. Kenapa? Ini hanya inside bar di dalam candle ini. Oke. Jadi abaikan saja ketika ada seperti ini di dalam dia nggak keluar ataupun break candle sebelumnya. Ini hanya inside bar. Cuma nanti akan berguna untuk apa ya? Nanti setelah ini. Nah, kemudian harga turun. Nah, dengan low di candle doji ini kan. Oke. Nah, kemudian dia naik sampai ke sini. Nah, ini adalah pullback valid. Kenapa? Karena high dari yang candle yang punya paling rendah ini, low paling rendah ini sudah dilewati. Kemudian turun. Nah, dengan low di sini, artinya semua candle di sini ini hanya inside bar. Oke, sebelum akhirnya lahir ini. Oke, candle merah ini. Candle merah ini mampu mengebreak ini. Nah, setelah adanya candle merah ini, kemudian lahir candle hijau ini yang mengambil alih low-nya candle merah. Artinya gerakan naik ini juga pullback valid. Oke, karena mampu mengambil tingginya candle hijau kecil ini. Kenapa kok yang digunakan candle hijau kecil ini bukan candle merah ini? Karena candle dalam penurunan ini yang mempunyai low paling rendah adalah candle ini. Begitu. Nah, kemudian harga turun lanjut ke sini dan low di sini, candle-candle di sini lebih rendah dari candle ini. Ini kan di break, ini artinya ini ada break. Ini saya tandai seperti ini. Oke, nah. Kemudian harga dari sini kemudian naik sampai ke sini. Artinya banyak sekali pullback di sini yang di-take sama harga ini.
artinya harga di sini ini valid sebagai low. Nah, maka kalau saya tarik garis dari sini paling rendah ke sini, ini sudah terjadi yang namanya boss. Ya, ini the real boss. Ya, break of structure. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini saya hapus. Nah, kemudian bagaimana cara kita entry? Nah, kan materi kita adalah mencari zone bagaimana kita mau entry, di mana kita mau entry. Nah, caranya begini. Ketika harga ini, ya kan? Ketika harga dari sini ini turun, membentuk high valid di sini, kemudian low valid ini dikatakan valid apabila sudah mengambil minimal inducement. Artinya ketika sudah mengambil ini saja, low itu sudah dikatakan valid, iya kan? Nah, iya dong, sudah dikatakan valid. Artinya dengan lahirnya candle hijau panjang ini, low ini sudah valid, gitu. Low ini sudah valid. Artinya apa? Kita sudah mempunyai ring harga yang bisa kita mainkan atau kita tradingkan itu ini ke sini. Oke. Nah, kalau ada gerakan dari sini ke sini, ini forecastnya apa? Ini kan biasanya turun kan? Ini downtrend untuk skala ring ini ya. Skala ring ini adalah downtrend. Oke. Nah, skala trend ini adalah downtrend. Nah, nanti akan lebih bagus lagi jika kalau ini sebelumnya, misalnya nih sebelumnya ini secara keseluruhan adalah ini adalah uptrend dari awal, tapi ini kalau kita perkecil ini sebenarnya memang downtrend ya, downtrend. Makanya saya langsung ambil ini aja karena ini sebenarnya adalah downtrend. Ini adalah downtrend. Jika seandainya ini adalah dari bawah benar-benar uptrend secara keseluruhan, maka yang lebih bagus inducement ini berupa change of character, bukan sekedar inducement. Oke, gitu. Nah, untuk inducement dan yang lain-lain nanti kita akan bahas ya di materi selanjutnya. Yang jelas untuk saat ini kita akan membahas zona entry. Oke. Nah, setelah itu kita punya ring ini kan. Kita kan sudah punya ring nih, punya struktur marketnya seperti ini nih, dari atas ke sini, ke bawah ini. Nah, lalu bagaimana kita mencari zona entry-nya? Nah, saya hapus dulu ini. Salah satu cara kita entry atau zona yang bagus buat entry itu mempunyai 3 syarat. Yang pertama, dia order block. Order block apa? Order block yang valid pullback. Oke, yang valid pullback. Nah, ini kalau kita lihat, nah, ini order blocknya yang mana dari candle ini? Kan ada bearish engulfing. Nah, maka shadow ini sampai ke sini ini adalah order blocknya. Jadi bukan hijau, candle hijaunya ini aja, tapi keseluruhan candle merah inilah sebenarnya order blocknya gitu. Cuman apakah ini bagus? Nah, ini kurang bagus. Kenapa? Ketika dia membuat order block ini kemudian naik di sini, jelas ini sudah dimitigasi sebelum membuat inducement. Jadi inducement ini sendiri sudah memitigasi order block ini. Maka di sini order block ini hanya sekedar smart money trap. Gitu ya. Nah, makanya dia hanya memberi reaksi kecil seolah-olah dia mau turun dari sini padahal dia mau push ke atas. Oke, sampai sini paham? Maka di sini satu dia memang order block dengan apa namanya pullback valid, cuman kriteria selanjutnya dia tidak memenuhi karena ini sudah dimitigasi. Jadi syaratnya apa sih tiga itu? Yang pertama dia itu order block yang valid merupakan pullback valid, itu yang pertama. Yang kedua menyisakan atau menghasilkan imbalance. Yang ketiga, dia harus break support resisten atau struktur market, begitu. Nah, oke, kita cari lagi. Nah, sebentar. Ini kemudian yang ini. Jadi kan ini pullback valid kan. Nah, lalu mana
order blocknya sebenarnya itu adalah candle merah doji ini, panjang ini. Kalau kita marking ini kan jelas dia sudah nggak fresh, juga tidak menghasilkan imbalance, tidak ada imbalance. Nah, imbalance itu yang mana? Imbalance itu yang ada itu di sini, ruang kosong ini loh, candle. Kalau kita caranya itu mengambil 3 candle berturut-turut, ya kan. Nah, kita ambil ini misalkan candle yang pertama, yang ini ya, candle kecil ini, candle keduanya yang panjang ini, candle ketiganya yang kecil doji ini. Maka kita hubungkan shadow terendahnya ini karena downtrend yang candle pertama ini ke shadow tertingginya candle ketiga ini. Maka ini yang disebut, ruangan ini disebut dengan imbalance. Nah, ini adalah imbalance. Namun dalam perjalanan waktu imbalance ini sudah diisi separuh, lebih dari separuh. Tapi masih ada sisa di sini. Yang isi yang mana ya? Ini gerakan naik ke atas ini adalah gerakan mengisi imbalance. Gitu. Nah, kemudian turun. Nah, gitu. Berarti ini masih ada sisa imbalance. Dari mana? Dari sini ke sini. Ini di atasnya garis ini adalah masih imbalance. Oke. Nah, itu imbalance. Kemudian yang atasnya apakah ada? Ini ada kecil, di sini kecil, terlalu kecil ya. Ini kita tandai yang ini. Ini juga ada imbalance. Dari mana? Dari shadow ini ke shadow ini. Ini imbalance. Ada ruang kosong. Nah, ini imbalance. Nah, lalu mana order blocknya? Nah, di sini kalau kita tandai order blocknya itu sebenarnya adalah candle hijau terakhir yang panjang ini. Kenapa yang ini? Ini yang meliquidity candle-candle sebelumnya, ya kan? Nah, kemudian lahir candle ini. Kalau kita tandai candle ini, maka ini sudah nggak fresh, ya kan? Sudah dimitigasi banyak candle di sini. Lalu bagaimana? Oh, bisa kita transfer ini ke candle yang hijau ini. Sama aja kalau candle hijau ini masih nggak fresh. Kemudian yang ini juga sudah nggak fresh. Maka kita akan tandai yang kita transfer ke candle yang masih dalam ruang lingkup ini, candle ini, yang masih dalam ruang lingkup candle ini. Artinya apa? Masih berdekatan, ya, masih dalam ruang lingkup candle ini yang masih fresh. Mana candle yang masih fresh itu? Ya ini, candle merah ini. Jadi order blocknya itu yang ini, candle merah ini. Oke, inilah supply-nya atau order blocknya. Nah, kita akan sell di sini nih. Begitu. Kenapa? Karena order block ini menyisakan imbalance dan break support di samping kirinya dan inducement ini. Jadi order block ini mampu break. Nah, ini support di sini dan menyisakan imbalance. Dan ini kan masih fresh dan ini juga pullback. Mengambil meliquidity candle hijau ini. High candle ini diambil oleh candle ini. Gitu. Jadi kita sell-nya ya di sini. Kalau kita nggak mau menggunakan konfirmasi, bisa kita gunakan 50% dari order block ini. Kalau kita 50% ya seperti ini. Target di swing low-nya sini. SL di atasnya sini. Begini. Nah, oke. Seperti itu cara menentukan zona entry. Jadi saya ulangi, zona entry yang bagus itu adalah order block yang masih fresh, yang tentunya kalau yang fresh itu tentu dia akan menyisakan imbalance. Yang kedua, dia itu harus break support resistance atau break struktur market. Yang ketiga, dia adalah pullback valid. Habis ini akan saya kasih contoh cara saya entry di market.